Uh, mantap. Melek langsung matanya, seger banget. Nah, masih ada segelnya. Karena emang baru beli. Oke? Hai Itizen, welcome back with me Jordi Aldian. Masak kali ini temanya tuh no minyak dan juga pastinya akan lebih sehat. Jadi di sini aku mau masak itu Japanese rice ball. Nah, Japanese rice ball ini berarti kita akan bikin satu set rice ball dan isinya rasanya tuh Japanese, Jepang banget. Dan kalau orang-orang ngomongin tentang Japanese cuisine atau Japanese food, pasti akan pikirnya tuh ribet, masaknya tuh ribet. Tenang, kalau misalkan udah ada Jordi di sini, kita akan masak simple-simple tapi rasanya tetap enak. Nah, yang pertama pasti akan ada ayam. Ini aku pakai ayam yang dada, tapi ada kulitnya. Nah, kulit di sini fungsinya untuk minyaknya. Jadi minyak natural alami kita pakai langsung dari kulitnya. Kemudian ada jamur shimeji, juga jamur enoki. Kemudian ada tahu juga. Jadi tahu dan shimejinya nanti kita akan kukus. Jadi bener-bener tanpa minyak. Kemudian kedua ada Kyuri no Tsunomono. Nah, Kyuri no Tsunomono ini itu dia sejenis pickles atau kita kenal sebagai acar. Acar langsung dari Jepang. So, kita bisa langsung masak ya. Ayo masak yuk! Untuk pertama, aku mau langsung masuk ke Kyuri no Tsunomono. Nah, Kyuri no Tsunomono. Kyuri itu berarti timun Jepang. Tsunomono itu apa sih? Tsunomono itu adalah ikan atau sayuran yang biasanya diasamkan. Jadi kalau di Jepang ada Kyuri no Tsunomono, ada juga aemono. Jadi kalau Tsunomono, ikan atau sayuran yang biasanya diasamkan. Kalau aemono, biasanya sayuran atau ikan yang diberi saus. Contohnya ada wijen sangrai, ada tahu yang dihaluskan, atau juga yang kita kenal dengan miso paste juga. Nah, jadi aku di sini bikin si kyurinya kita asemin. Jadi kayak kita bikin acar, tapi acarnya jauh lebih, taste-nya tuh jauh lebih rame gitu. Kalau di Indonesia hanya asam manis, tapi kalau di Jepang itu bener-bener rame banget rasanya. Nah, ini kita bagi dua. Jadi total aku punya 4 ya, Itizen. Oke. Kemudian ini aku taruh di sini 1, aku taruh di sini 1. Nah, jadi fungsi sumpit di sini adalah sebagai penyanggah. Jadi ketika motong ngiris, ya kalau kalian udah jago, Itizen di rumah udah jago, nggak perlu sumpit, it's okay. Cuman aku mau ngasih tips nih, biar nanti potongannya tuh nggak langsung putus sampai bawah. Jadi ketika dimasak pun dia masih bisa melar gitu ukurannya. Nah, ini aku mau agak serong-serong. Terus agak tipis-tipis ya nggak apa-apa. Gak usah rapi-rapi karena nanti juga kita makan langsung kita gigit kan ya Itizen. Oke, Itizen. Nah, nanti dia akan seperti ini. Gitu ya. Jadi memang dia akan elastis. Nah, untuk garamnya ini kalian bisa langsung tambahin. Ya, segini cukup. Kemudian kalian balurin. Nah, dia akan jadi sedikit berair karena memang sifat dari garam itu adalah mengabsorb. Dia menyerap si kandungan air yang ada di dalam sayuran-sayuran itu sendiri. Kemudian kita bilas. Oke, Itizen. Nah, kita biarin dulu tadi si timun Jepang kita. Kemudian kita mau campurin untuk campuran picklingsnya. Nah, ini ada kecap asin. Aku mau tambahin madu sedikit. Kemudian aku mau tambahin sedikit larutan air. Untuk asamnya kita pakai rice vinegar. Nah, yang enak sebenarnya dia pakai gula ya. Gulanya gula merah. Karena gula merah kan atau gula aren bubuk itu dia punya rasa yang beda banget sama gula pasir ataupun madu. Jadi lebih mild, lebih bold juga rasanya. Dan warnanya akan lebih gelap lagi. Nah, aku cobain dulu. Mantap, melek langsung matanya, seger banget. Nah, ini udah aku ambil si timunnya.
Kemudian kita tuangin langsung sama cairan Sunomono-nya. Nah, ini kalian masukin. Ini oke banget. Nah, terakhir mau aku masukin cabai bubuk untuk spiciness-nya. Terakhir ada Wijen Sangrai. Ini kita aduk sedikit. Ini kita bisa diamkan kurang lebih 30-1 jam. Paling enak semalaman karena rasanya nanti akan lebih meresap lagi ke dalam si cucumber yang kita punya. Oke, untuk yang kedua aku mau bikin steam tofu and mushroom. Bahannya tuh gampang banget. Nah, untuk selanjutnya kita potong-potong si shimeji. Nah, shimeji nggak usah dipotong sih. Aku prefer dia utuh aja. Kemudian untuk enoki, pinggirnya kita trimming dulu, kita cut. Kemudian ini kita masukin setengahnya aja. Oke, kemudian terakhir ada tahu. Selanjutnya kita akan masukin saus-sausannya. Nah, pertama ada kecap asin seperti biasa. Aku masukin kurang lebih 4 sendok makan. Kemudian sedikit madu. Dikit aja. Jamur itu tuh punya rasa yang umami ketika memang dia ada proses pemasakan. Jadi kita pengen ada rasa umami alami yang akan keluar dari si jamur itu sendiri. Jadi tanpa banyak bumbu pun sebenarnya dikukus normal pun jamur tuh punya rasa umami dan rasanya udah enak. Jadi kita nggak usah effort banyak-banyak untuk ngebumbuinnya. Nah, ini ada saus tiram. Aku tambahin 1 sendok teh, 2 sendok teh. Kemudian aku tambahin lada. Sama sedikit pedas karena emang aku tuh basicnya suka pedas ya. Jadi harus dimasukin bubuk cabai sedikit aja nggak apa-apa. Aduk. Tambahin air sedikit aja. Ya, fungsinya air untuk bikin cairannya tuh jadi jauh lebih encer sedikit. Mungkin netizen bertanya-tanya nih, kenapa cairannya tuh nggak banyak gitu loh? Kenapa nggak masukin air tuh yang banyak banget ke dalam sini? Biar nanti ketika dimasak tuh airnya agak banyak gitu. Nggak perlu. Kenapa netizen? Karena kan kita udah ngukus nih. Di kukusan itu sendiri kan ada air di bawahnya. Ketika air menguap ke atas, kemudian aku sengaja nggak pakein lagi any kind of, apa ya sebutnya, serbet atau apapun itu. Karena memang biar nanti airnya tuh netes ke sini. Nah, nanti pun akan ada kaldu dari si jamur itu sendiri dan air-air tetesannya itu sendiri. Jadi pasti nanti ketika kita angkat dia akan banyak banget cairannya itu sendiri. Jadi kayak nggak usah perlu banyak-banyak air. Terakhir banget, aku udah ada aluminium foil dan aku mau tutup pakai aluminium foil sebelum kita kukus nanti. Kita perlu tusuk-tusuk sedikit biar dia ada uap dan nggak ngegembung ya. Kemudian kita bisa langsung kukus kurang lebih berapa ya? Kurang lebih 10-15 menit karena memang matangin jamur tuh cepet banget. Udah 2 nih, udah dapat 2. Tinggal 1 lagi nih, tinggal ayam. Aku kenapa nggak masak ayamnya dulu? Karena kalau misalkan netizen engeh dari tadi nih, aku cuma pakai 1 cutting board ya. Aku pakai 1 cutting board, jadi biar kita nggak usah kebanyakan cutting board. Jadi prepare dari 1 aja. Bikinnya dari sayuran dulu, karena kalau udah bikin ayam kotor, ada salmonellanya, kita harus cuci. Jadi sarannya makanya ketika ada sayuran, kita masak sayuran dulu biar protein-protein hewani itu nanti belakangan. Nah, sekarang udah masuk ke ayam. Ini udah ada ayamnya. Untuk proses pemasangan ayamnya, kita gunakan teknik pan-sear. Pan-sear itu sendiri adalah caranya kita pakai pan anti lengket dan kemudian kita langsung masak bagian permukaan ayam langsung ke pan yang panas.
Jadi dia hanya mematangkan bagian luar. Kalau misalkan matangin bagian dalam, otomatis dia tidak boleh terlalu tebal nih Itizen. Jadi kalau misalkan terlalu tebal, kita harus pakai teknik fanciernya dengan api yang sedikit kecil atau nggak sedang. Jadi biar tidak gosong di luar tapi dalamnya belum matang. Kalau misalkan mau mematangkan hanya bagian luarnya saja, coloring untuk warna luarnya saja, itu bisa pakai pensil tapi dalamnya tetap di oven, itu boleh banget. Nah, di sini aku mau tambahin sedikit garam. Kemudian kita tambahin sedikit garam. Ada sedikit. Baliknya lagi. Nah, aku mau kasih tahu fakta menarik sih, kenapa memang orang Jepang itu masak tuh simpel-simpel dan banyak yang bahan-bahan mentah. Kalau misalkan kita terapin di Indonesia tuh bisa nggak sih? Aku personal nggak ngomong nggak bisa, tapi aku belum 100% yakin. Kenapa? Karena memang feeding grain-nya untuk Jepang dalam artian ngasih makan pakan untuk binatang-binatangnya, kualitas sumber daya alamnya juga yang di Jepang itu emang benar-benar kualitas terbaik yang ada di Jepang. Bahkan telur pun saja mereka tuh ada proses sterilisasi. Jadi ada telur yang memang mereka bisa makan mentah. Jadi karena ada proses sterilisasi, akhirnya bakteri salmonella dalam telur dari proses telur itu dari awal itu bisa hilang ketika kita udah produksi panen. Nah, makanya masyarakat Jepang kenapa seneng banget yang mentah-mentah, karena memang itu kualitas bahan bagus dan vitamin omega 3 dan segala macam, ada kandungan gizi di dalam makanan itu sendiri yang mentah-mentah itu jauh lebih full karena tidak ada proses pemasakan Itizen. Jadi tidak ada vitamin atau kandungan apapun yang larut dalam api kompor. Jadi gitu kenapa makanya masyarakat Jepang suka yang mentah-mentah gitu. Oke, kita bikin honey garlic sauce-nya. Pertama, tetap kecap asin. Nah, kalau udah tambahin ini, karena honey garlic, jadi madunya jauh lebih banyak. Aku pengen dia agak manis. Kemudian tambahin lagi sedikit lada untuk garlic. Kita geprek aja. Kurang lebih aku mau pakai 4 siung. Tambahkan sedikit air, jangan lupa. Oke, ini udah sedikit panas ya. Kemudian kita langsung pensil bagian atasnya dulu, bagian kulit ya, biar kulitnya kering. Nanti ketika kulitnya udah kering, dia ngeluarin minyaknya bisa kita pakai untuk tumis. Nah, Itizen bisa dengar, jadi kalau memang pensil yang baik, ketika memang panasnya pun sudah merata. Jadi ketika ditaruh, dia ada bunyi gitu. Kita biasanya nyebutnya Maillard reaction sih. Jadi ketika ada proses pemasakan dari protein dengan api, nanti dia akan terjadi proses Maillard reaction itu sendiri. Jadi matang proteinnya. Oke, Itizen, ya aku mau kasih lihat kalau kita balik. Nah, ini warnanya udah bagus banget, coklat. Nah, Itizen bisa lihat, ini ada permukaan yang memang berminyak, dan itu minyak alami dari si ayam. Jadi kalau misalkan Itizen punya pan anti lengket, memang yang kualitas anti lengketnya itu udah cukup premium, ketika masak itu tuh nggak perlu lagi tuh tambahin minyak sebenarnya. Jadi kalau udah ada ayam, kita bisa pakai minyak dari minyak ayam itu sendiri. Makanya kan ada yang beli kulit ayam tuh sampai setengah kilo, karena untuk dapetin minyaknya aja. Oke, sedikit cabai bubuk biar ada hint sedikit pedas. Oke, Itizen, nah ini sausnya.
liquidnya tuh udah kental banget ya. Ini udah pas banget nih, bener-bener ngiler banget. Ini udah bener-bener enak banget. Itizen, Japanese rice bowl-nya udah jadi. Itizen bisa lihat, satu full komplit lengkap banget. Sebelum aku makan Japanese rice bowl, aku mau ngasih tahu nih buat Itizen di rumah, jangan lupa untuk datang ke Eating Market Fest 2022 15-16 Oktober di Open Door Alam Sutra. Nah, untuk info lebih lengkapnya bisa cek di website berikut. Untuk Itizen, aku mau makan nih. Tapi sebelum makan, aku juga mau ngasih tahu Itizen di rumah untuk like, comment, subscribe, dan juga share sebanyak-banyaknya video di bawah ini. Jadi kalau misalkan Itizen di rumah ada request, kira-kira next masak apa ya? Bisa langsung request di bawah ini. Nah, aku mau makan dulu nih. Oke, kita ketemu di episode berikutnya. Bye-bye! Hai semuanya, balik lagi sama aku Putri Syafa dan aku adalah seorang nutritionist dan di depan aku sudah ada satu dish padat nutrisi banget bikinan dari Chef Jordi. Nih, coba aku jelasin satu-satu ya. Semoga nggak salah. Oke, yang pertama ada honey garlic chicken, kemudian ada mushroom and tofu yang di steam tadi, dan yang terakhir ada curry no sunomono menggunakan timun Jepang. Kira-kira kalau misalnya ayamnya sebanyak ini ya yang ada di dish ini kurang lebih di sekitar 35 sampai 40 gram protein. Jadi sudah bisa memenuhi lah kalau misalnya kita aktivitasnya ringan ke sedang. Kalau misalnya sedang ke berat, ya sekitar 2/3-nya sudah bisa dipenuhi dari satu dish ayam ini. Kemudian dia juga ada garlicnya. Nah, bawang putih ini ternyata juga merupakan magic dish ya. Kalau misalnya bisa aku bilang, dia mengandung senyawa alisin. Senyawa alisin itu apa sih? Senyawa alisin itu adalah senyawa yang ternyata berperan sangat penting untuk kesehatan tubuh kita. Dia bisa jadi anti jamur, antibakteri, antivirus, bahkan antiseptik untuk tubuh kita. Tapi syaratnya adalah dia tidak bisa dimakan utuh. Jadi langsung pakai yang organik aja. Kemudian tadi ada honey juga, madu. Nah, madu ini juga menjadi unggulan ya, apalagi kemarin pada saat COVID, banyak orang yang mengonsumsi madu karena merasa bisa meningkatkan kekebalan tubuh dengan madu. Itu betul banget. Kalau misalnya kalian bingung, Kak harus mulai dari mana sih kalau mau plant-based? Mulai dari memilih bahan makanan yang bisa menjadi alternatif pengganti daging seperti mushroom dan tofu. Tapi kalau misalnya satu dish ini berarti ayamnya harus disingkirin ya kalau kalian plant based. Nanti paling cuma si timun Jepang sama mushroom dan tofunya aja. Tapi di sini udah bagus banget juga karena tadi selain dia menyumbangkan protein, mushroom sama tofu juga memiliki kandungan kalori yang relatif cukup rendah. Nah, selain itu, tadi metode masaknya juga di steam atau dikukus. Sebenarnya apa sih keunggulan ketika kita mengkukus makanan? Ternyata ketika kita mengukus makanan, itu bisa meng-keep kandungan nutrisi yang ada pada bahan makanan itu supaya tidak hilang terlalu banyak. Kemudian yang terakhir di sini ada curry no sunomono. Nah, curry ini merupakan salah satu timun Jepang yang dimana memang rasanya itu lebih manis, lebih fresh, lebih crunchy dari kebanyakan timun lainnya. Kita memang jarang ya menemukan dish yang namanya curry ini pada makanan di Indonesia, biasanya pada makanan-makanan Jepang gitu. Jadi mungkin boleh juga untuk dicoba karena lebih fresh, jadi lebih bagus juga untuk dikonsumsi oleh tubuh. Nah, timun Jepang ini juga tadi prosesnya ada fermentasi menggunakan cuka beras dan juga kecap asin. Hasil fermentasi makanan itu sebenarnya bagus banget untuk tubuh kita karena bisa menyumbangkan probiotik yang dimana bisa membantu melancarkan sistem pencernaan kita.
itu selain kaya serat karena si timun ya, itu juga hasil fermentasi makanan sebenarnya juga sangat bagus untuk tubuh kita. Nah, si cuka beras tadi itu juga mengandung asam amino yang bisa memberikan kekebalan untuk tubuh kita. Jadi ada baiknya untuk kita tidak terlalu banyak atau terlalu sering mengonsumsinya, atau nanti bisa bermasalah untuk tulang maupun gigi kita. Jadi cepet kropos gitu istilahnya. Nah, tadi makanan-makanan yang ada di depan aku ini semuanya tidak ada yang melalui proses penggorengan. Wow, keren. Chef Jordi keren banget. Jadi ini tidak digoreng, meskipun ayam, ini juga tadi di steam, ini juga hasil fermentasi. Jadi benar-benar tidak ada yang digoreng. Nah, proses penggorengan itu sebenarnya memang memunculkan atau menambah lemak jenuh atau lemak jahat atau biasa disebut lemak trans pada tubuh kita. Jadi memunculkan berbagai macam penyakit. Selain overweight dan obesitas, bisa juga memunculkan berbagai masalah seperti penyakit jantung atau mungkin diabetes dan masih banyak lagi yang lainnya. Kalau misalnya kalian lagi cari alternatif masakan apa sih kira-kira yang bisa mengganti proses menggoreng, nih dia, satu dish ala Chef Jordi ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk kalian. Nah, itu dia tadi penjelasan dari satu dish yang disajikan oleh Chef Jordi yang ada di depan aku. Lagi-lagi aku mau mencoba makanan ini, tapi sebelum itu aku mau ingetin kalian untuk jangan lupa di like, komen, dan share video ini. Terus subscribe YouTube channel kita supaya kedepannya kita bisa lebih tahu lagi kira-kira apa sih yang bisa menginspirasi kalian semua di rumah untuk menonton video kita yang penuh manfaat ini. Aku pamit undur diri, see you on our next video. Bye-bye!